Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir tematik ya. Yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu tema dalam Al-Qur'an yaitu al-adlu fil Qur'an ya. Konsep keadilan ya di dalam Al-Qur'an. Ini penting untuk edukasi bagi masyarakat, baik masyarakat bawah maupun masyarakat atas ya, supaya keadilan sosial itu tegak ya. Karena rusaknya peradaban itu bukan karena kemiskinan ya. Kemiskinan sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Tapi rusaknya suatu peradaban itu karena hilangnya rasa keadilan ya. Betapa banyak di dunia ini kita lihat ya, kita saksikan runtuh suatu negara itu juga disebabkan runtuhnya keadilan. Oleh karena itu membahas tentang keadilan ini penting ya, mengenal konsep-konsepnya, ruang lingkupnya ya, sehingga menjadi acuan, panduan bagi kita semua, wabil khusus bagi seorang muslim ya, harus paham konsep keadilan dan bagaimana cara dalam kehidupan. Supaya kehidupan terjalin harmonis ya, tegaknya keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan itulah salah satu pilar dari suatu peradaban. Karena Allah Maha Adil ya, sehingga Allah mengajarkan kepada hambanya tentang masalah keadilan ini ya. Dan bahkan Allah turunkan Quran ya, Allah menurunkan Alkitab, dan bahkan Allah menurunkan besi ya. Baja itu diturunkan oleh Allah dari langit untuk menegakkan keadilan ya. Karena dalam Al-Quran itu kan ada surat besi ya, Al-Hadid ya. Itu disebut surat Al-Hadid itu karena surat keadilan ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan ya. Liyaquman nasu bil qist. Wa anzalnal hadid. Nah itu. Jadi setelah Allah menurunkan bayyinat ya, wahyu, diturunkan mukjizat ya, diturunkan Al-Quran ya, Alkitab ini, kemudian diturunkan pula Al-Hadid ya, besi atau baja itu. Tujuannya apa? Untuk menegakkan apa? Keadilan di muka bumi ya. Jadi ilustrasinya kalau setiap muslim di tangan kanannya ada Al-Quran, di tangan kirinya itu ada besi ya, ada Al-Hadid, ada teknologi ya. Itu sebenarnya Al-Quran dan sains ya, Al-Quran dan kekuatan itu sebenarnya untuk menegakkan apa? Keadilan di muka bumi ini ya. Makanya adil itu
menjadi salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, ya. Allah itu tak pernah menzalimi sedikit pun, ya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Walaupun hanya sebutir pasir, ya, seberat atom, ya. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Makanya Allah buat hukum syariat itu salah satunya menegakkan apa? Keadilan. Menegakkan apa tadi? Keadilan. Adanya syariat itu untuk keadilan. Adanya hukum kisos, ya. Ya, darah dibalas darah. Itu keadilan. Adanya orang mengambil hak orang lain, mencuri, kemudian dia mendapatkan sanksi hukum. Itu untuk keadilan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, ya. Jadi wa jazaa'u sayyi'ah, ya. Balasan satu keburukan itu dalam syariat adalah sayyi'atu misluha. Dia harus dibalas setimpal, ya, semisalnya. Ya. Jadi kalau kita dizalimi kita membalas boleh. Makanya kalau ada kasus, ya, terjadi duel, ya, gara-gara misalkan ada rampok atau jambret atau ada orang yang ingin menggasak, ya, baik harta atau kesucian diri ataupun nyawa. Kemudian dia lawan. Nah, ketika di tengah-tengah duel itu kemudian rampoknya terbunuh, dia nggak kena hukuman itu. Kenapa? Jadi famani tada alaikum fa'tadu alaih. Kalau kalian disakitin, diancam nyawa kalian, kemudian kalian boleh membalas untuk menjaga apa? Diri, harga diri, menjaga nyawa diri, harga diri dan seterusnya. Itu namanya apa? Adil, ya. Adil. Jadi hukum berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan keadilan. Makanya ketika terjadi kasus, ya, ada masyarakat kelas atas, ya, bangsawan di zaman Nabi, yaitu satu kabilah yang dikenal dengan Bani Mahzumiyah. Itu kabilah ternama gitu, terhormatlah di masyarakat Arab waktu itu. Nah, kemudian tiba-tiba kehormatan kabilah itu tercoreng gara-gara ada salah satu anak dari bangsawan kabilah tersebut mencuri. Dan lebih aib lagi yang melakukan perempuan gitu. Kalau yang nyuri laki-laki kan biasa itu, ya, tapi ini perempuan dan anak bangsawan. Ini aib di atas aib gitu. Sehingga mereka para pimpinan, ya, pembesar dari kabilah Bani Mahzumiyah melakukan lobby politik gitu, ya. Lobby politik, ya. Anak pejabat, ya, kalau orang biasa kan biasa aja gitu. Ini anak pejabat masalahnya, ya. Kalau bahasa sekarang anak jenderal, ya, atau anaknya siapalah, darah biru gitu, ya. Melakukan lobby politik supaya tidak terjerat hukum. Ya, maka mereka melakukan lobby politik, ya, pada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Nabi malah sumpah demi Allah, wa ayyumullah, ya. Wa ayyumullah itu artinya demi Allah lah, ya. Ya. Kalau seandainya yang nyuri, ya, Fatimah ini, ya, putriku loh, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan potong kok, ya. Jangankan Banu Mahzumiyah, ya. Ini putri saya, kalau mencuri pun tak potong tangannya, ya. Itu namanya asas apa? Keadilan. Jadi tidak membedakan ini anak bangsawan darah biru ataukah rakyat apa? Jelata. Ya. Jadi kalau keadilan itu, ya, terjamin, maka kesejahteraan sosial juga apa? Terjamin. Kenapa terjadi kesenjangan, ketidakpercayaan masyarakat? Karena keadilan itu tidak ditegakkan, ya. Dan itu sebenarnya krisis yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau krisis ekonomi itu biasa aja, ya. Tapi yang jadi masalah itu induk dari krisis itu kan keadilan, ya. Ya. Kenapa Allah menyatakan perang terhadap riba? Karena riba itu nggak ada asas keadilan. Orang ngutang nggak harusnya ditolong, malah dizolimi, ya kan? Bunganya digedekan, ya. Itu kan nggak ada nilai keadilan.
Makanya keadilan itu menjadi asas dalam suatu peradaban. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sistem dari syariat Islam itu dalam semua tatanan kehidupan itu menerapkan sifat adil ini. Dalam segala hal ya, dalam ibadah ya, dalam muamalah ya, dalam akidah, bahkan dalam masalah urusan jinayat ya, urusan kriminalitas. Itu semuanya tidak bisa lepas dari nilai apa? Keadilan. Jadi tak bisa lepas itu dari nilai-nilai apa? Keadilan. Ya. Dan bahkan ini diterapkan oleh Allah untuk semua nabi dan rasul ya. Jadi nabi yang jumlahnya 124.000 ya dan rasul yang jumlahnya 313 itu semua diperintahkan oleh Allah untuk adil. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Ya. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami. Artinya apa? Semua rasul gitu. Kami turunkan kepada mereka wahyu, kitab, ya. Mizan, timbangan itu maksudnya keadilan sebagai sarana untuk menimbang keadilan tadi. Tujuannya apa? Liyaquman nasu bil qist. Supaya masyarakat ya di tengah-tengah manusia ini tegak yang namanya apa? Keadilan. Ya. Itu diperintahkan oleh Allah untuk semua nabi dan rasul. Allah katakan kepada Nabi Dawud, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi Dawud, wahai Dawud, aku jadikan khalifah di muka bumi, hukumi di antara manusia itu dengan benar, dengan adil. Wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti apa? Kepentingan hawa nafsu. Jadi hukum itu bisa dibeli karena hawa nafsu. Makanya rusaknya hukum itu karena kepentingan hawa nafsu. Sehingga runcing ke bawah, tumpul apa? Ke atas ya. Ini sifat manusia itu ya. Kezaliman itu ya. Kalau mengikuti hawa nafsu, ya dia tidak bisa menegakkan keadilan ya. Hampir seperti itu ya. Jadi semua nabi diperintahkan, semua rasul diperintahkan seperti itu. Wa umirtu li'adila bainakum ya. Aku diperintahkan supaya aku adil di tengah kalian. Ya, dalam ayat lain jelaskan surat Al-A'raf ayat 29 ya. Qul amara rabbi bil qist ya. Aku diperintah oleh Tuhanku supaya menegakkan apa? Keadilan. Dan kalian sebagai umat ini juga diperintahkan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba ya. Kalau kalian bicara, kalian menghukumi, hendaklah adil walaupun itu anakmu sendiri, walaupun itu kerabatmu apa? Sendiri. Ya kan? Kadang orang itu kan enggak adil ya. Kalau sama orang dia adil, mungkin kalau sama keluarganya enggak. Apalagi kalau keluarganya salah. Itu malah dibela, harusnya kan enggak dibela. Wong dia salah kan harus ditegakkan hukum. Tapi memang tabiat manusia begitu, kalau sama orang lain dia bisa adil, ditegakkan itu hukumannya. Tapi kalau sama anaknya sendiri, keluarganya sendiri, itu dipangkas hukumnya, dipotong sanksinya. Ya. Nah itu maka Allah perintahkan, ya, wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berkata, berhukum, ya adillah. Walau kana dza qurba, walaupun itu adalah apa? Kerabatmu sendiri, walaupun itu sesama apa? Kerabat ya. Jadi oleh karena itu adil itu adalah asas dalam semua kehidupan ya. Adil dalam masalah hukum tadi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk adil kita terhadap anak-anak kita jamaah ya. Ketika kita mendidik mereka, tarbiyah mereka, riayah, mengasuh mereka, itu pun harus dengan cara yang adil. Punya anak 10, punya anak 15, punya anak 2, punya anak 3, kita harus juga berlaku adil. Ya. Karena Nabi pernah menegur ya salah seorang sahabat yaitu Walid An-Nu'man ya.
bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu pernah ditegur oleh Nabi SAW karena ketika memberikan sesuatu pada anaknya itu terkesan ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Ya. Terkadang ada kecondongan. Ya namanya orang tua ya, kadang kalau dia punya anak 10, 5 itu kan ada salah satu anak yang dicondongin gitu kan. Ya, itu biasa kan seperti itu. Ya. Tetapi jangan sampai kecondongan hati kita dengan salah satu anak itu membuat kita tidak adil, itu enggak boleh juga, ya. Makanya Nabi tegur, afa'al tahada fi waladika kullihim. Kamu ngasih keluargamu seperti ini, ya kan? Apa itu kamu pukul rata untuk mereka? Mereka mau kasih yang lain dikasih atau enggak? Atau hanya satu aja yang dikasih katanya. Oh lala, enggak ya Rasul, hanya ini aja yang tak kasih, yang lainnya enggak dikasih. Maka Nabi menegur sahabat Nu'man itu, ya, Nu'man bin Bashir ditegur. Lah kalau begitu ya, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Kamu mbok ya yang takwa sama Allah dan adillah terhadap anak-anak kamu gitu ya. Jadi harus adil jamaah ya. Jadi walaupun itu anak-anak kita ini kadang karakternya berbeda-beda. Nah karena karakter berbeda-beda itu ada anak itu yang dekat dengan bapaknya, dekat dengan ibunya, atau dekat kedua-duanya. Atau ada anak yang memang jauh dari orang tua. Ini nggak boleh juga kemudian kita membuat tidak adil di antara mereka. Harus dikasih adil. Kalau satu dikasih makan, dikasih hadiah, kasihlah semua hadiah. Ya. Ya. Kasihlah semua hadiah. Tentu keadilan itu ukurannya bukan perasaan jamaah ya. Karena kalau keadilan itu hanya berdasarkan perasaan itu relatif ya. Ya. Makanya dalam syariat itu keadilan terkadang 2:1 itu adil ya. Contoh ya. Kenapa anak laki-laki dapat warisan 2 bagian, perempuan 1 bagian. Mungkin kalau dalam kacamata orang liberal, kaum feminis, kaum gender itu, wah ini jomplang, ini enggak adil. 2:1, iya kan? Kan enggak sama uang 2 juta dengan uang 1 juta, iya kan? Tapi dalam kacamata syariat itu adil, karena orang-orang liberal itu enggak melihat fungsi anak laki-laki ini punya tanggung jawab keluarga, sosial, iya kan? Contohnya apa? Misalkan anak laki-lagi ini, dia dapat warisan, ada anak laki 1, anak perempuan 1, ditinggal mati bapak ibunya, dia dapat warisan 3 juta. 2 bagian laki kan berarti dapat 2 juta kan? Perempuan dapat berapa? 1 juta, kan gitu. Kelihatannya sih nggak adil ya, karena uang 2 juta kan lebih banyak daripada uang 1 juta. Tapi adil itu. Karena anak laki-laki nanti itu dia punya tanggung jawab, kalau mau kawin dia harus ngasih mahar. Katakanlah maharnya 1 juta. Tinggal berapa jamaah? 1 juta duitnya. 1 juta kasih perempuan istrinya kan. Nah, kemudian nanti kawin udah selesai, dia butuh kontrakan, kontrak 500.000. Tinggal berapa duitnya? 500.000. Nah, nanti makan ke warteg perharinya berapa? Sebulan nggak cukup 500.000, habis tuh duit. 2 juta kan? Sementara perempuan, dia memang dapat warisannya 1 juta. Tapi nanti kalau dia dilamar, dapat suami, dapat mahar 1 juta. Jadi berapa duitnya? 2 juta. Dia nggak punya kewajiban cari nafkah, suami makan ditanggung, ya kontrakan ditanggung, ya kan? Adil kan? Adil. Jadi oleh karena itu adil itu dalam takaran syariat gitu ya. Jangan melulu adilnya gara-gara perasaan ya. Makanya kita banyak belajar bagaimana sih supaya adil itu sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Jadi oleh karena itu ya, tadi Nabi SAW menegur Nu'man bin Bashir itu supaya apa? Adil ya. Adil terhadap anak-anaknya. Jelas ya? Demikian juga kalau istrinya banyak ya harus adil sama istrinya juga. Jadi misalkan punya istri 2, istri 3 atau 4, ya harus adil. Kalau nggak bisa adil ya 1 aja istrinya gitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi jangan pakai dalil
Quran kan perintahnya nikahilah ya. Wanita yang bagus-bagus itu 2, 3 atau 4 kan gitu kan? Iya sih ayatnya benar gitu, tapi yang nggak benar itu kadang yang melakukan. Ya. Makanya ayat itu ditutup fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir nggak bisa adil, fawahidah, maka istrinya satu aja gitu. Diawet-awetkan saja itu istrinya yang satu itu. Ya. Jadi kalau nggak bisa adil satu saja. Tapi kalau dia bisa adil, boleh 2, boleh 3, boleh apa? 4. Kemudian ibu-ibu berperasaan lagi. Makanya adil itu jangan perasaan melulu. Oh enak ya jadi laki-laki ya, bisa kawin lagi gitu kan ya. Bisa istrinya 4, 2, 3. Nah ini perasaan. Ini ranahnya adalah apa? Perasaan. Kenapa perempuan nggak bisa? Ya kan gitu kan. Makanya saya bilang tadi adil itu jangan melulu ukurannya apa? Perasaan. Adil itu adalah qala Allah, qala Rasul ya. Kalau Allah mengatakan laki-laki boleh nikah lebih dari satu, ya sudah kalau selama bisa adil boleh, boleh. Jangan dilarang. Itu Allah yang mengatakan kok. Kalau wanita hanya boleh punya suami satu, ya satu saja, nggak boleh. Kemudian wanita ikut-ikutan poligami, ya nggak boleh juga. Ya, suaminya 2, 3 nggak boleh. Ya. Jadi adil sekali lagi itu takarannya adalah bagaimana Allah mengatur keadilan itu. Ya. Kalau 2:1 itu adil, ya adil. Gitu ya. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Adil itu adalah adil. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, terkadang adil itu bukan urusan kuantitatif ya, tapi terkadang urusan kualitatif ya. Begitu. Makanya oleh karena itu kita lihat ayatnya, kita lihat apa? Hadisnya. Nah, jelas ya. Jadi kalau dia tidak bisa adil pun terdapat istri-istrinya tadi nggak bisa adil, maka jangan tanya juga ya. Maka naslahu imra'atan ya, kalau dia punya 2 istri, famala ila ihdahuma. Nah, kemudian dia condong ke salah satunya, ja yaumal qiyamati wasyikkuhu ma'il ya. Nanti pada hari kiamat dia berdirinya itu nggak bisa tegak, doyong dia. Jadi jalannya miring-miring gitu. Ya, hati-hati nih kalau jalannya miring-miring itu tanda nggak adil sama istrinya. Itu di hari kiamat ya. Hari apa? Kiamat. Dan adil pun di sini adalah adil yang sifatnya fisik ya. Karena kalau dalam hati itu tak mampu, laki-laki nggak mampu adil secara hati. Makanya Nabi itu ketika beliau keluar rumah ya, untuk giliran istri-istri beliau berdoa. Jadi doanya Nabi apa? Ya Allah, aku hanya bisa adil dengan apa yang Engkau perintahkan. Berupa apa? Yaitu tadi membagi giliran itu, tapi dalam masalah hati itu adalah urusanmu. Ya. Artinya apa? Hati itu urusan Allah. Jadi selama adilnya tadi itu sudah sesuai, ya tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Jadi makanya doa Nabi, Allahumma hadza qasami fima amlik ya. Ya Allah, ini adalah giliran yang aku mampu melaksanakan. Nah, jadi giliran disesuaikan oleh Nabi. Makanya Nabi ketika meninggal pun dia bertanya, ini giliran di rumahnya siapa? Dijawab oleh istrinya, di rumah Aisyah. Bayangkan itu Nabi dalam keadaan apa? Sakit menjelang ajal, itu pun masih adil dengan istri-istrinya. Ini giliran rumah siapa? Dijawab rumah Aisyah. Makanya ya, ketika itu disampaikanlah ke rumah Aisyah. Walaupun sebenarnya itu ada riwayat itu sebenarnya rumah yang lain tapi minta izin ke rumah Aisyah. Jadi Nabi itu berusaha untuk adil gitu ya. Berusaha untuk adil. Makanya setiap kali Nabi keluar tadi, beliau berdoa, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya ini Allah, ini giliran yang aku mampu untuk melaksanakan, fala talumunni fima la tamlik. Ya. Fima tamliku wala amlik ya. Fala talumunni fima tamlik wala amlik. Jangan engkau mencela aku ya. Apa yang hanya engkau yang bisa memiliki, yaitu urusan kecondongan hati. Wala amlik, dan aku enggak mampu memiliki. Ya, itu urusan mailul qalbi, urusan apa? Kecondongan hati. Jadi jelas ya. Jadi oleh karena itu ketika kita ada keterbatasan keadilan termasuk dalam masalah kecondongan hati itu,
kita mohon ampun kepada Allah. Ya, karena memang terkadang manusia ya, ada kecondongan yang manusia sendiri nggak bisa mengendalikan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian itu nggak akan bisa adil dengan istri-istri kalian itu. Ya, walaupun kalian sudah berusaha maksimal. Walau harastum itu maksudnya sudah sangat maksimal. Nggak bisa. Tetapi jangan juga kecondongan itu ditampakkan secara vulgar. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ya, jadi jangan ditampakkan kecondongan dengan istri yang lain dengan secara vulgar sehingga istri yang lain merasa tergantung, ya, digantung. Jangan juga seperti itu. Jelas ya? Ini keadilan secara individu kepada anak, kepada istri. Ada juga keadilan secara sosial, kemasyarakatan. Ya. Jadi makanya kalau kita berinteraksi keluar rumah di tengah masyarakat, ya harus adil tadi. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, ya. Kalau kalian menghukumi sesuatu ya di antara manusia ini, ya sikapilah dengan cara yang apa? Yang adil. Ya. Yang adil. Dengan orang itu juga harus apa? Harus adil. Di jalan kita adil, di pasar juga harus adil. Jangan sampai ngurangi timbangan, ya. Ngurangi timbangan itu kan nggak adil, ya. Orang menyunat timbangan itu wailul lil mutaffifin, ya. Itu kan dikasih peringatan oleh Allah, ya, celaka, ya. Nah, tidak adil kan orang mengurangi timbangan di pasar, orang di mall, orang di kantor, ya harus semuanya harus apa? Harus berbuat adil. Ya. Berbuat adil. Ya, walaupun sulit ya harus terus apa? Belajar tadi, ya. Jadi wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, ya. Jadi kalau kita bicara dengan siapapun atau berbuat dengan siapapun harus mengedepankan asas keadilan tadi, ya. Ya. Asas keadilan. Karena orang-orang yang adil itu nanti di hari kiamat dikasih kabar gembira. Innal muqsitina indallah ala manabir min nur, ya. Nanti hari kiamat itu orang-orang yang adil, ya, itu dikasih mimbar-mimbar oleh Allah, ya. Dari cahaya, Masya Allah. Berarti kan orang yang khusus, ya, di sisi Allah, ya. Dikasih penghargaan, dia dikasih mimbar, tempat khusus, VIP nanti di surganya, gitu kan. Sebab apa? Adil. Ya, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim, yang mereka itu adil dalam hukum sosial. Demikian juga hukum keluarganya. Ya, dia adil. Bahkan kalau dia adalah presiden atau khalifah atau pemimpin gubernur, ya, atau bupati atau wali kota atau pemimpin-pemimpin yang ada di tengah masyarakat, kalau dia adil itu kan salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan apa? Naungan langsung kan dari Allah. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh, ya. Ada 7 golongan yang dinaungi langsung oleh Allah hari itu di mahsyar, tak ada naungan, ya. Jadi nggak ada tempat berteduh, nggak ada di mahsyar, ya. Nggak ada hotel, ya. Untuk transit nggak ada. Orang berdiri semua, bahkan berlutut, berjongkok di situ, ya. Fatarakullah ummatin jathiyah, ya. Umat-umat itu kalian lihat itu nanti, ya, mereka sama-sama berlutut itu, ya. Saking beratnya beban digotong mereka itu di mahsyar. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ya, kepanasan, ya. Tapi hari itu ada orang yang dikasih sarana oleh Allah naungan yang nggak ada naungan lain gitu. Salah satunya adalah al-imamu al-adil, ya, imam, pemimpin yang apa? Yang adil. Dan tidak harus pemimpin yang adil saja yang dapat fasilitas itu. Orang-orang yang adil juga sama tadi, ya. Nah, bahkan dia dikasih ala manabir min nur, ya. Dia dikasih mimbar-mimbar oleh Allah dari cahaya. Dan bahkan jamaah, ya, jadi sifat adil ini sebenarnya sifat Nabi Muhammad dan juga umatnya gitu, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Demikian itu kami jadikan umat yang adil, pertengahan. Tujuannya apa? Litakunu syuhada, supaya kalian menjadi saksi, menjadi pionir, ya. Jadi litakunu, supaya kalian menjadi syuhada 'alan nas, ya, pionir, pemimpin di tengah-tengah manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, ya. Dan Rasul Nabi sendiri nanti akan terjun langsung menjadi syahid, ya, menjadi saksi.
Makanya nanti besok hari kiamat jamaah ya. Jadi ada orang-orang yang diusir ya dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dari telaga Kautsar. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang berkongsi ya, bersekutu dengan kezaliman ya. Jadi menolong kezaliman walaupun itu dengan penguasa. Jangan sampai kita berkongsi dalam kezaliman, mendukung kezaliman. Itu nanti diusir Rasulullah itu. Ya. Dari umatnya, dari telaganya. Bayangkan ya. Betapa pahit, sedih, getirnya ya kalau orang diusir Rasulullah. Kalau diusir satpam itu masih enggak ada masalah lah ya. Diusir satpam, ya, diusir polisi ya. Itu biasa lah. Tapi kalau yang ngusir Rasulullah itu kayak apa coba? Kita diusir satpam, nggak boleh masuk aja udah sakit hati, betul nggak Pak? Iya kan? Ya. Diusir nggak boleh masuk, ya. Itu aja orang bisa sakit hati. Kalau perlu duel kan gitu kan? Lah ini yang ngusir Rasulullah itu kayak apa? Nyeseknya itu kayak apa? Sakitnya kayak apa? Ya. Dan itu ada di antara umat ini, ya, yang diusir oleh Nabi karena memang meniadakan sifat adil. Karena sifat adil itu sifat umat Rasulullah ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ya. Demikian itulah kami jadikan kalian umat yang adil ya. Umat yang adil. Bahkan ya jamaah ya. Adil itu dalam segala hal. Hal-hal yang genting. Misalkan orang lagi jihad ya, lagi perang ini kan. Perang kan urusannya ngalirkan darah ini. Ya. Wajahidhum bihi jihadan kabira ya. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Itu kan perintah jihad ya. Perang kalian silakan perang dengan perang yang besar. Wahai Nabi, perangi itu orang-orang kafir, orang munafik. Tegaslah sama mereka. Pakai pedang itu. Ya. Tapi itu pun masih diperintahkan untuk apa? Adil. Tidak boleh karena dendam ya, atau karena kepentingan hawa nafsu. Ya. Makanya wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi ya. Jadi kalau memang dia itu betul-betul adil dalam jihadnya, itu akan mendatangkan manfaat. Dan bahkan orang yang adil tadi jihadnya itu mendapatkan jalan Allah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Tapi toh demikian itu tetap harus adil. Ya. Apa contohnya ya? Pernah sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Itu ketika jihad, ketika duel dengan musuh dan musuh sudah terjatuh, ketika pedangnya sahabat Ali ingin menebas leher si musuh itu, musuhnya meludah. Jadi meludah kena mukanya sahabat Ali. Ya. Diludahin. Kira-kira tambah diwantem pakai pedang atau berhenti? Ya biasanya kan kalau udah duel seperti itu, kalau kita diludahin kan tambah jadi-jadi, ya kan? Tambah menjadi-jadi. Betul nggak? Secara manusiawi kan begitu kan? Tabiatnya. Tapi justru sahabat Ali enggak, berhenti dia. Berhenti. Dan dibiarkan itu musuhnya bangkit dan pergi. Ketika mau pergi itu si musuh tanya, wahai sahabat Ali, ini kenapa engkau enggak habisi, engkau enggak tebas sekalian leherku kan? Ada kesempatan. Ya, kata sahabat Ali, saya khawatir kalau saya membunuhnya itu karena dendam pribadi. Karena engkau ludahin tadi. Paham Pak ya? Itu adil, luar biasa ini sahabat. Bagaimana bisa memisahkan antara kepentingan ego, balas dendam pribadi, dengan kepentingan itu jihad fi sabilillah. Ya. Pernah ada juga sahabat ditegur oleh Rasulullah, gara-gara jihad, ada orang ketika mau dibacok itu, langsung mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung masuk Islam. Kata sahabat ini, wantem aja sekalian. Gitu. Sahabat ini dimarahi oleh Nabi SAW. Apakah kamu telah membongkar itu dadanya? Kamu tahu kalau dia itu memang pura-pura. Kamu kan nggak tahu. Dimarahin oleh Nabi ini sahabat.
Gara-gara apa tadi? Membunuh orang yang sudah mengikrarkan apa? La ilaha illallah tadi, ya, syahadat tadi. Ya, prasangka sahabat kan takutnya dia pura-pura saja gitu kan ya, supaya selamat dari pedang. Walaupun pura-pura, tapi Nabi tetap ya menegakkan asas keadilan. Karena hukum asalnya kalau orang itu masih bersyahadat, dia muslim dan nggak boleh diancungi pedang dia. Ya kan itu barangkali pura-pura ya, apakah kamu membedah hatinya? Kamu tahu itu isi hatinya? Kan nggak tahu kan kita. Nah itulah bagaimana ya dalam keadaan penumpahan darah seperti itu kan masih dalam keadaan adil. Bahkan ya dalam keadaan kisos dan rajam. Itu tetap asas keadilan itu ditegakkan. Pernah terjadi kasus perzinaan ya di zaman Nabi SAW yang akhirnya kemudian ditegakkan itu hukum rajam ya. Ketika orang itu dirajam, ya biasa kan rajam itu kan orang yang berzina muhsan tadi itu dipendam badannya sampai seleher, kemudian dilempari batu, bukan batu yang besar, batu yang sedang itu ya, sampai mati. Nah ketika dilempar batu itu, darahnya muncrat gitu ya, dan mengenai muka gitu ya. Nah, orang yang terkena mukanya kan langsung spontanitas ya, syukurin lah gitu bahasa kita, disyukurin. Gara-gara zina ya kamu dilempari kayak anjing gitu kan ya. Jadi artinya terucap kata-kata yang agak kasar gitu. Orang itu langsung dipanggil oleh Nabi SAW. Kamu tadi ngomong apa itu? Ya, kamu tahu ini? Ya, kamu tahu bahwa tobatnya orang ini kalau dibagi seluruh penghuni bumi cukup katanya. Ya, tobatnya pezina ini kalau dibagi untuk penduduk seluruh bumi cukup. Jadi Nabi menegur nggak boleh sambil ngomong ngomel-ngomel gitu, itu nggak boleh. Cukuplah dia dihukum sebagaimana hukumannya Allah. Nggak boleh menghukum secara pribadi, nggak boleh. Ya, jadi lihat jamaah ya. Jadi bagaimana Islam itu datang dengan betul-betul membawa asas tadi? Keadilan dalam semua hal. Dalam semua hal, termasuk dalam masalah jihad fisabilillah ini ya. Dalam semua hal itu tetap yang namanya adil itu ya harus ditegakkan ya. Jadi bukan sembarangan ya. Bukan sembarangan ya. Jadi semua aspek di dalam kehidupan itu semua diletakkan di atas tadi? Keadilan ya. Dalam segala hal ya jamaah ya. Jadi oleh karena itu ya, adil itu harus menjadi budaya ya di dalam kehidupan kita. Jadi adil harus menjadi budaya di dalam kehidupan kita, baik untuk diri sendiri ya, keluarga kita ya, masyarakat kita, dan juga bangsa dan negara kita. Jadi jangan sampai adil itu hilang dalam kehidupan. Karena kalau adil itu hilang dalam kehidupan, ya kan? Maka hilanglah peradaban, ya. Hilanglah peradaban. Hilanglah krisis, dan krisis makna itu disebabkan karena hilangnya rasa keadilan. Jamaah sekalian. Nah, kemudian ditambah lagi dalam Al-Qur'an itu tidak cukup adil ya. Tidak sekedar adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Jadi ada tambahannya jamaah ya. Jadi kalau kita dipukul kemudian kita balas memukul itu tidak dosa, itu sepadan ya, semisal. Tetapi kalau kita memaafkan, nah itu namanya ihsan. Makanya di dalam hukum Islam itu tidak sekedar adil, tapi ada plusnya, yaitu plusnya itu adalah ihsan. Jadi ihsan itu di atas adil. Di atas adil. Ya. Misalkan kita lagi nyetir mobil gitu ya. Tiba-tiba dari belakang diserempet sama motor.
beret kan mobil itu. Kan kepengen marah juga itu. Apalagi mobil bagus ya. Nah itu ngecatnya kan mahal ya. Diserempet motor, beret ya. Dan kita nggak salah, yang salah siapa? Sepeda motornya. Kita bisa nuntut jamaah. Nah pokoknya kamu bawa ke bengkel ini mobil ini sampai beres. Saya nggak mau tahu. Pokoknya mobil ini harus kembali seperti semula. Itu adil. Dan nggak dosa, boleh seperti itu boleh. Tapi kalau kita mengatakan ya sudah nggak apa-apa mas, ya udah biarin ah, beret biasa kok. Itu namanya ihsan. Namanya apa? Ihsan. Ya kan? Kan banyak juga terjadi duel gara-gara mobilnya diserempet atau keberet kan gitu kan. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini sering terjadi di di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita ya. Jadi makanya adil itu boleh ya sifatnya ya dan harus ditegakkan itu. Tapi ada yang lebih tinggi daripada adil yaitu apa? Ihsan. Waktunya habis ya? Habis. Wallahu a'lam bishawab ya. Itulah konsep adil dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan sifat adil pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin-pemimpin kita sehingga tercipta keadilan sosial dan peradaban yang lebih maju di masa mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.